Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami hormati Bapak Muhammad Adi Trisna Wahyudi SSMM selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Strategik serta seluruh teman-teman manajemen 5A Universitas Hasyim Asy'ari. Kami dari kelompok 2 akan memaparkan sebuah materi yang berjudul Strategi Korporasi. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan nama-nama kelompok kami. Yang pertama yaitu Mira Zuratun Nasihah, yang kedua Yunita Rahma Hidayati, yang ketiga Fani Dwi Juli Muzaki, dan yang keempat Ahmad Rawaib Ramadhani. Selanjutnya, materi yang kita bahas kali ini yang pertama adalah Grand Strategic yang meliputi pertumbuhan, stabilisasi, dan penyehatan. Yang kedua yaitu kekuatan dan kelemahan perusahaan, pendekatan manajerial. Yang ketiga yaitu pendekatan PIMS atau Profit Impact of Marketing Strategy. Yang keempat yaitu strategi diversifikasi. Yang pertama yaitu Grand Strategic, pertumbuhan, stabilisasi, dan penyehatan. Dalam konsep Grand Strategi maka dapat dikenali kelompok strategi. Yang pertama strategi konsentrasi, kedua pertumbuhan atau ekspansi, tiga retrenchment atau defensif, empat strategi kombinasi. Strategi pertama dan kedua dapat dikatakan satu kelompok strategi bagi perusahaan sehat untuk tumbuh. Sedangkan yang ketiga merupakan strategi bagi perusahaan yang sakit atau kurang sehat, baik karena kondisi internal maupun eksternal. Yang pertama yaitu strategi konsentrasi, dapat dilakukan dengan menambah tingkat penggunaan barang melalui menambah jumlah pembelian, mempercepat keusahaan produk, mencari penggunaan baru, dan pemberian insentif harga untuk pembelian yang lebih banyak. Yang kedua strategi pertumbuhan atau ekspansi, strategi perluasan pasar, market development, yaitu menambah atau memasuki pasar yang tidak dilayani sekarang, baik secara geografis maupun segmen. Strategi pengembangan produk atau product development meliputi modifikasi cukup besar dari produk lama atau produk baru. Ketiga strategi retrenchment atau defensif, turnaround strategi, yaitu strategi untuk melakukan pembenahan atau perbaikan terhadap kondisi bisnis yang ada sekarang melalui pencarian metode lain agar perusahaan efisien, penghapusan produk yang tidak menguntungkan. Divestment strategi, yaitu penjualan satu atau lebih bisnis yang ada sekarang atau pemisahan bagian perusahaan yang ada sekarang. Liquidation strategi, yaitu strategi untuk menjual aset bisnis yang ditutup akibat kegagalan atau tidak dapat secara konsisten mencapai tujuannya. Dan terakhir strategi kombinasi. Strategi ini muncul dan dibutuhkan ketika perusahaan berada dalam situasi bisnis global, dinamis, ataupun industri dengan pengembangan teknologi yang cepat. B. Kekuatan dan kelemahan perusahaan, pendekatan manajerial. Pendekatan yang klasik dan paling populer adalah pendekatan manajemen fungsional yang melihat keunggulan dan kelemahan perusahaan berdasarkan 4 macam manajemen fungsional, yakni pemasaran, keuangan, sumber daya manusia, dan operasi. Pendekatan rantai nilai sering dinilai lebih detail dibanding pendekatan manajemen fungsional. Pendekatan unit keunggulan bersaing dinilai lebih efisien dalam implementasi. Kini pendekatan sumber daya dan kompetensi inti juga semakin mendapatkan tempat. Keunikan dan manajemen pemasaran dapat dilihat dari jumlah mana upaya pengembangan produk dilakukan oleh unit bisnis yang bersangkutan. Terdapat 4 keunikan yang ditemukan yaitu yang pertama, prospektus kepemimpinan yang berorientasi pada peningkatan volume penjualan. Defender berorientasi pada mempertahankan posisi pasar yang selama ini sudah dimiliki. Analizer berusaha mempertahankan sejumlah produk yang ditawarkan pada pasar akan tetapi pada saat yang sama kadang-kadang juga menawarkan produk baru yang memang sangat dipercaya menjanjikan keberhasilan. Yang keempat, rektor sesungguhnya merupakan strategi yang bersifat sementara dan tidak sistematis.
Keunikan kepemimpinan dilihat dari manajemen keuangan terdiri dari 4 tipe perusahaan, yaitu yang pertama agresif, manajemennya berarti mengambil risiko lebih tinggi. Pasif, manajemen cenderung memiliki aman dan memperoleh return yang sesuai dengan tingkat risiko yang diambil. Superior, manajemennya cenderung memiliki akan tetapi return dihasilkan relatif tinggi. 4. Suboptimal, manajemennya berarti mengambil risiko namun ternyata gagal dalam mewujudkan harapan berupa return yang tinggi. Manajemen sumber daya manusia dan organisasi menganalogkan perbedaan karakter beberapa, yaitu dewa-dewa Yunani kuno. Yang pertama, Zeus, Minerva, seorang pemimpin centralik powerful. Apollo, pemimpin cenderung berpikir sesuai pola kerja mesin yang mementingkan keberaturan dan bersifat lateral. Athena, kecenderungan untuk memberi perhatian terhadap penyelesaian masalah organisasi. Dionysus menuntut adanya saling percaya antara manusia dengan organisasi. Kepemimpinan dalam manajemen operasi menggunakan pendekatan biaya atau cost dan kualitas atau quality. Pada dasarnya proses produksi dapat dikelompokkan pada 4 kategori strategi, yaitu yang pertama inovator, cocok diterapkan pada kondisi pasar yang sangat memperhatikan kualitas produk. Yang dua imitator, menekankan pada kecepatan untuk mengenalkan produk baru. Yang ketiga low cost, rekayasa proses sehingga memungkinkan diprosesnya penurunan biaya dengan tetap mempertimbangkan faktor kualitas pada batas yang dapat diterima pasar. Yang keempat diferensiasi, mengutamakan keunggulan produk dan tim perencangannya mempunyai skill yang tinggi. Untuk pembahasan yang ketiga yaitu pendekatan PIMS atau Profit Impact of Marketing Strategy. Pengetahuan strategi didapat dari penemuan yang dihasilkan oleh Strategi Planning Institute dengan program PIMS-nya atau Profit Impact of Market Strategy atau pengaruh strategi pasar pada laba. PIMS ini menemukan beberapa karakteristik perusahaan yang mempunyai ROI (Return on Investment) yang tinggi. Karakteristik ini memberikan dampak pada keputusan manajemen operasi. Yang pertama, kualitas produk yang tinggi dan relatif terhadap pesaing. Dan yang kedua, penggunaan kapasitas yang tinggi. Dan yang ketiga, biaya langsung yang rendah per unit atau relatif terhadap persaingannya. PIMS atau dikenal dengan Profit Impact of Marketing Strategy adalah sebuah pendekatan dalam menganalisis lingkungan internal yang dikenalkan oleh General Electric atau GE. Pendekatan ini mencoba untuk mencari tahu faktor-faktor strategi yang berpengaruh terhadap besarnya ROI (Return on Investment) dengan menggunakan model regresi. Materi yang selanjutnya adalah strategi diversifikasi atau diversification strategy. Yang pertama adalah strategi diversifikasi konsentris atau konsentris diversification strategy. Dijalankan dengan menambah produk baru yang masih terkait dengan produk yang ada saat ini, baik keterkaitan dalam kesamaan teknologi, pemanfaatan fasilitas bersama ataupun jaringan pemasaran yang sama. Contohnya adalah perusahaan mobil seperti Suzuki dan Honda juga memproduksi sepeda motor. Yang kedua adalah strategi diversifikasi horizontal atau horizontal diversification strategy. Strategi diversifikasi horizontal adalah strategi menambah atau menciptakan produk baru yang tidak terkait dengan produk saat ini kepada pelanggan saat ini. Contohnya diversifikasi horizontal adalah PT Garuda Indonesia Airways memiliki jaringan hotel di Indonesia yaitu PT Aerowisata. Yang ketiga adalah strategi diversifikasi konglomerat atau konglomerat diversification strategy. Penambah produk baru yang dipasarkan pada pasar baru yang terkait dengan yang ada saat ini. Ide dasar strategi ini terutama pertimbangan profit.
Contoh diversifikasi konglomerasi adalah PT Maspion Indonesia memiliki PT Bank Maspion Indonesia, Maspion Securities, dan Maspion Money Changer. Alhamdulillahirrabbilalamin, pemaparan materi dari kelompok kami telah selesai. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.